Halo bro, gimana kabarnya? Semoga sehat dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kali ini kita akan melihat kemelasan dari film bergenre drama psikologis yang berjudul Island tahun 2025, di mana film ini mengisahkan tentang seorang mantan petenis profesional yang kini menjalani hidup sebagai pelatih di sebuah hotel mewah, di mana kehidupannya yang monoton terusi saat kedatangan sebuah keluarga asal Inggris yang memicu rasa familiar sekaligus kecemasan. Kemudian situasi berubah menjadi seram ketika sang suami dari keluarga tersebut menghilang secara misterius. Lantas gimana kemelasannya? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Stay here. Film ini berlatar di sebuah pulau wisata yang ada di Spanyol, dan kisah ini akan berfokus pada seorang pria bernama Tom yang merupakan mantan pemain tenis profesional yang kini menjadi pelatih bagi para tamu resort, di mana hidupnya tiap hari gitu-gitu aja tanpa ada momen yang memancing adrenalin. Selesai bekerja, Tom biasanya pergi menemui resepsionis untuk melihat jadwal buat besok, yang mana Tom ini suka pergi ke diskotik dan tidur larut malam. Dia pun meminta jadwal masuknya diubah menjadi jam 10, namun karena tamunya meminta jam 8, Tom mau tidak mau harus mengikuti waktu yang diinginkan oleh tamu. Complaining some of them want lessons at 7. Sepulangnya dari hotel, Tom hanya mampir sebentar di kontrakan untuk mandi dan ngisi perut. Kemudian dia bergegas pergi ke tempat biasa, di mana dia menghabiskan malam panjangnya, yaitu diskotik, untuk melakukan berbagai aktivitas yang menguras uang dan juga tenaga. Pada esok paginya, seperti biasa dia terbangun dalam kondisi lemas dan kepala yang masih sedikit nyut-nyutan, di mana saat Tom sudah berangkat ke hotel dan ngopi di depan pintu masuk, datanglah gerombolan tamu yang baru datang dari luar negeri yang tanpa ia sadari akan mengubah hidupnya dalam beberapa hari ke depan. Di saat Tom sedang berada di ruangannya, muncul seorang wanita bernama Anne yang merupakan salah satu tamu yang baru datang dari luar negeri, di mana Anne mengaku punya seorang anak laki-laki yang hobi main tenis dan ingin agar Tom menjadi pelatihnya selama mereka liburan di hotel ini. Namun karena hari ini jadwalnya penuh, Tom meminta Anne untuk datang kembali pada esok hari di jam 9 pagi. Book some tennis lessons for my son. Well, the junior group's on Thursdays and Saturdays. See you tomorrow. Selesai bekerja, Tom tidak langsung pulang ke kontrakan, melainkan pergi ke tempat penyewaan unta untuk turis yang dikelola oleh si paman. Bisa dibilang paman dan tantenya adalah dua sosok yang sudah Tom anggap seperti orang tua sendiri, di mana di pulau ini Tom tidak punya siapa-siapa lagi kecuali mereka berdua. Dan mendengar jika paman dan tantenya akan segera pensiun, Tom terkejut mengetahuinya, apalagi ketika mereka berencana pindah keluar kota untuk tinggal di perdesaan yang jauh dari turis dan keramaian. Tom pun semakin dibuat kecewa setelah mendengarkan hal tersebut. Rafik! Tom! Still trying this week. She escaped from the farm. Why would she do that? I don't know why you don't get some extra helping. We're retiring, Wilty. What is that? Mendengar paman dan tantenya akan pergi, Tom pun kembali pergi ke diskotik untuk meluapkan rasa kecewa dan kehilangannya, sampai-sampai ia tak sengaja tidur di dalam mobil tepat di pinggir jalan. Tak lama kemudian, Tom pun didatangi oleh seorang polisi yang kita panggil saja namanya Paiman, di mana keduanya memang sudah saling kenal karena Tom sering mabuk dan memarkir mobilnya di tempat yang tidak seharusnya. Paiman pun sempat akan menilangnya, tapi tidak jadi dia lakukan setelah Tom bersedia melatih putrinya untuk bermain tenis secara gratis. Las clases para niños son los jueves y los sábados. Eso es muy generoso de tu parte. Gracias.
Melihat sekarang sudah jam 9 pagi, Tom pun buru-buru pergi ke hotel untuk memenuhi janjinya kepada Anne. Dia bernama Anton, anak laki-laki Anne yang hobi bermain tenis, di mana Tom langsung memulai latihannya dengan Anne yang terus memantau di pinggir lapangan. No problem. Follow through. It's good. My husband gave him a few lessons. I'm going to bounce the ball and you just try and hit it over, okay? 3, 4. Selesai latihan, Anne pun bertanya apakah Anton putranya punya bakat seperti pemain tenis. Kemudian Tom pun menjawab, ya, hanya saja raket yang Anton miliki sedikit kendor dan ada beberapa bagian yang rusak, sehingga sebagai bentuk perhatiannya terhadap tamu spesial, Tom pun akhirnya memperbaiki raket tersebut untuk mereka. We do another lesson tomorrow? Yeah. Keesokan harinya, alih-alih akan bertemu lagi dengan Anne, tapi yang datang adalah Dave, suaminya Anne. Selain melatih Anton, kali ini Tom juga bermain tenis dengan bapaknya tepat saat Anne baru datang ke lokasi. Could be worse. Yeah. I'm Tom. Let's try and get it inside of the court. How's that? No, that was in. So what do they say? They can't change it. Tak lama kemudian, Dave dan Anne pun sedikit berdebat terkait keinginan Dave yang ingin pindah hotel gara-gara kamar yang mereka tinggali kurang nyaman dan tidak ada pemandangan indahnya. Mendengar hal itu, Tom pun langsung meminta mereka untuk tunggu sebentar karena ia akan mencoba berbicara kepada seseorang. Would you like to change it? No, I don't want to. I know you don't want to change it. Yeah, I mean, this is a little way off perfect, I think. No promises, though. Yeah, thanks, man. Tom pun menemui bagian resepsionis untuk meminta tolong agar tamu atas nama Dave dan Anne bisa dipindahkan ke kamar yang lebih VIP sehingga Oh my god, okay, well, at least let me... No, you don't have to worry. sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang Tom berikan, Dave sempat memberikan sejumlah uang, tapi Tom langsung menolaknya. Dia pun mengaku tulus membantu dan justru malah memberikan bantuan lain berupa rekomendasi tempat makan yang enak dengan Tom yang juga diajak ikut makan malam bersama mereka. It's really good. Wow. I wasn't really enjoying it as a career, so I decided. Setelah mengobrol panjang tentang kehidupan Dave dan keluarganya, Tom pun merekomendasikan tempat lain yang wajib untuk dikunjungi, yaitu sebuah pantai yang jarang didatangi oleh turis, tapi memiliki pemandangan yang sangat indah. Swiss Alps, like beautiful. I have a friend who has a camel farm. Keesokan harinya, saat tiba di lokasi, Dave pun meminta Tom untuk ikut foto bersama Anne dan Anton, di mana Anne tiba-tiba menyentuh Tom yang entah ini sebuah kode atau gerakan tak sengaja. Tom pun jadi agak sedikit baper disentuhnya. Come. Tak hanya memiliki pemandangan yang indah, pantai ini juga menyediakan goa yang katanya keramat dan sering dipakai oleh orang-orang untuk melakukan semedi, di mana Dave yang penasaran iseng masuk ke dalamnya sendirian. Lalu tiba-tiba Dad! Stay here. ternyata Dave hanya bercanda semata dan itu cukup menjengkelkan. Thank you, buddy, thank you. Got a photo, let's have a photo. Not on Fuerte, no. Setibanya di hotel, Dave pun meminta Tom untuk jangan pulang dulu dan temani dia sampai larut malam. Alih-alih akan mabar sampai GM, keduanya malah minum bareng sambil ngobrol kesana kemari. Dan tepat saat Anne sudah tidur, Dave pun mengajak Tom untuk keluar mencari tempat hiburan. It's in and out, one drink, in and out. Secara kebetulan tempat hiburan yang mereka datangi adalah diskotik langganan si Tom yang memang sudah kenal dengan security di sana. Setelah diizinkan masuk, Dave langsung memesan berbagai minuman yang aneh-aneh seperti tuak, teh jus, dan lain-lain. Hingga tak lama muncullah seorang pengunjung wanita bernama Janice yang mengajak Dave untuk joget bareng. I'm Janice. Janice. Keesokan harinya, Tom sadar-sadar sudah bangun di pinggir kolam hotel dengan Dave yang katanya belum pulang. Ponselnya tidak aktif sejak semalam sehingga membuat Anne sangat kebingungan dan merasa iba. Tom pun akan membantu Anne mencari suaminya, sementara untuk si kecil Anton bisa dititipkan pada temannya yang merupakan karyawan hotel. I don't know, he's gone. I woke up at 4 and he wasn't here. I've been trying to... Hi.
Hey, hi Anton. Sounds fun. No, it doesn't. Come on, make another. Tempat pertama yang mereka datangi adalah diskotik, namun karena tidak ada orang yang bisa ditanyai, Tom pun pergi menemui security yang semalam sempat berbincang dengan Dev. Dari keterangannya, Dev terakhir kali terlihat pergi bersama sosok wanita asing bernama Janice yang diketahui merupakan peselancar yang menggunakan mobil van berwarna hijau yang memang sering datang ke pulau ini hanya untuk liburan. Viven todos en común en una caravana turquesa. You told me you came on foot. Curiga jika Dev telah diculik, Tom pun pergi ke kantor polisi menemui Paiman untuk melaporkan orang hilang. Namun dari kronologi yang disampaikan, Paiman berasumsi jika Dev mungkin sedang bersenang-senang bersama Janice dan takut pulang ke rumah dimarahi oleh istrinya. What was he wearing? A Hawaiian shirt. Estaba borracho. Comprueba en los hospitales si hay alguien que coincide con esta descripción. Dile que vamos a pasar la descripción a los hoteles de la zona y que... Merasa laporannya tidak ditanggapi dengan serius, Tom pun mendatangi Paiman secara pribadi untuk meminta tolong agar dia mau membantu keluarga turis ini. Namun karena Tom tidak menepati janji latihan dengan putri Paiman pada hari pagi, Paiman pun jadi kesal dan enggan memberikan bantuan lebih atas kasus ini. Sabes perfectamente cómo funciona esto. A este tío se le fue la fiesta de las manos. Hazme un favor. Canceladas porque se supone que tú estás enfermo. No te he visto muy enfermo en esa foto. Tak mendapatkan bantuan dari Paiman, Tom pun mengantarkan Anne pulang kembali ke hotel yang di situ Anton mengamuk minta dibelikan es krim sehingga demi istri dan anak orang lain, Tom sampai pergi ke minimarket untuk membelikan apa yang Anton mau. I hate you! Tepat saat Tom baru keluar dari Fairlane Mart, dia tak sengaja berpapasan dengan salah satu unta milik si paman yang terlepas. Tak ada waktu untuk mengurusinya, Tom pun membiarkan si unta itu untuk berkeliaran di jalanan. Di keesokan harinya, Tom dan Anne pun mencari sosok Janice berdasarkan petunjuk mobil van berwarna hijau yang katanya sering ia kendarai. Berlokasi di pantai yang ada pasirnya, Tom dan Anne langsung datangi Janice yang baru selesai berselancar, dan ketika ditanya di mana Dev sekarang, Janice mengaku tidak tahu karena setelah joget dan minum bareng di diskotik, Dev tiba-tiba pergi dan menunjukkan raut wajah yang frustasi. Excuse me? Waikiki Club, a couple of nights ago. In Corralejo. You're not his wife or anything, right? No idea. But he crazy smile, but he also looked so sad. Dalam perjalanan pulang, Anne tiba-tiba dihubungi oleh polisi untuk datang ke sebuah restoran mewah, dan setibanya di lokasi, mereka mendapati seorang tunawisma yang membayar makanan menggunakan kartu kredit atas nama Dev, serta membawa sebuah dompet yang jelas adalah milik si Dev. Si tunawisma mengaku menemukan dompet tersebut di atas bebatuan pinggir pantai, sehingga tanpa buang waktu, mereka langsung melakukan pencarian di lokasi tersebut. Yo también he perdido mucha gente, lo siento muchísimo. Esta gente me tiene aquí prisionero, son unos... Hay que llamar ya a la Policía Nacional y a los guardacostas. Karena tidak ditemukan jejak dan petunjuk, Paiman berasumsi jika Dev mungkin telah terbawa hanyut oleh ganasnya ombak tadi malam. Karena masalah ini makin serius, seorang inspektur pun turun tangan langsung untuk menyelidikinya dengan Tom dan Anne yang harus memberikan keterangan. Well, we spent the day out. Halftime? It's 10:30? Yeah. Dave and I left about 10 or 15. Karena Pak Inspektur adalah orang cerdas dan punya kewenangan lebih, dia pun berhasil mendapatkan panggilan telepon masuk dan keluar yang Anne lakukan serta rekaman video CCTV yang memperlihatkan Dev sempat pulang ke hotel dan keluar lagi, yang pada akhirnya terungkaplah bahwa malam kejadian Anne sempat menelpon Dev dan memintanya untuk segera pulang. But I have to ask myself why a wife who desperately wants... This is 15. Sepulangnya Dev ke hotel, dia sudah dalam kondisi mabuk berat, dan gara-gara sebotol minuman, Dev pun jadi membahas soal masalah lama mereka, yaitu terkait kondisi Dev yang dinyatakan mandul oleh dokter. Dev pun curiga jika Anton bukanlah anak kandungnya, di mana hal itu membuat Anne menjadi marah hingga mereka terlibat pertengkaran, sampai akhirnya Dev pun pergi dari hotel sesuai yang terekam pada kamera CCTV.
Dev pergi ke pantai bebatuan yang tadi, kemudian menelpon Anne dan mengancam akan lompat dari atas jika Anne tidak mau jujur siapakah ayah kandung dari si Anton. Entah Dev beneran jadi lompat atau tidak, panggilan telepon keburu ditutup dan itulah terakhir kali Anne berbicara dengan suaminya. Wait! Entah apa alasan Anne tidak jujur sejak awal, Tom yang sudah terlanjur ikut campur pun diminta untuk jangan pergi jauh atau pergi kemana-mana, pergi meninggalkan pulau ini sampai Dev ditemukan. Karena kasus ini masih belum jelas apakah Dev benar-benar bundir atau ada motif lain di balik semuanya. Might be smart for her to call a lawyer. Selama polisi melakukan penyelidikan, Tom terus bersama Anne dan Anton hampir setiap hari. Seolah menggantikan sosok Dev sebagai ayah, Tom mengajak Anton bermain bersama hingga keduanya kian semakin dekat. This is good. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menemukan petunjuk dari seorang nelayan yang mengaku sempat melihat seonggok jasad mengambang di tengah lautan. Tim SAR pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, sementara pantai yang menjadi tempat kejadian perkara langsung disegel oleh pihak kepolisian. Sambil menunggu hasil dari tim SAR, Tom dan Anne pun menikmati waktu berduaan seperti nongkrong di kafe yang punya pemandangan indah, duduk berdua di pinggir pantai dengan Anne yang sempat meletakkan kepalanya di bahu si Tom. Dan yang lebih gilenya lagi adalah Anne malah asik berbelanja di toko oleh-oleh dengan Tom yang didatangi oleh Bapak Inspektur. Where did she go when she left the hotel? This is ridiculous. Was it? Di situ Tom diperingatkan untuk waspada terhadap orang yang baru dikenal, di mana kasus ini masih belum selesai dan bisa saja Anne adalah pelaku yang telah menghabisi nyawa suaminya sendiri, sehingga tak ada yang bisa inspektur lakukan kecuali memperingatkan Tom agar selalu berhati-hati jangan sampai kepincut istri orang lain yang bukan mahramnya. All night, I suppose. Tak lama setelah itu, tim SAR akhirnya berhasil mendapatkan jasad yang mereka temukan di tengah lautan yang ternyata itu bukanlah Dev, melainkan songkok unta milik si paman yang sempat berkeliaran di jalanan, sehingga kebersamaan antara Tom dan Anne tampaknya masih akan berlangsung lama. Keesokan harinya, ketika Tom, Anne, dan Anton sedang sarapan di resto hotel, polisi tiba-tiba datang menjemput mereka ke rumah sakit. Ternyata Dev telah berhasil ditemukan dan saat ini sedang dirawat di salah satu kamar. Dokter mengatakan bahwa Dev ditemukan oleh seorang petani lokal dalam kondisi tanpa busana sambil menenggak minuman beralkohol. Sehingga menyadari Dev sudah kembali, Tom merasa sedikit kecewa karena tidak bisa lagi bersama dengan Anne dan juga anaknya. Keesokan harinya, Tom akhirnya kembali pada rutinitasnya sebagai pelatih tenis, ketemu tamu random yang datang silih berganti, dan pada malamnya seperti biasa, ikut party mencari ketenangan dan kebahagiaan yang sesaat. Di mana saat dia ketiduran mabuk di lapangan, Tom dibangunkan oleh Deb yang memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih karena Tom telah menjaga istri dan anaknya. I love holiday. How long are you guys here? It's a little extra in that for the inconvenience. Disinilah Tom akhirnya sadar bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidak bisa digapai melalui seseorang, hiburan, uang, kendaraan, jabatan, dan hal lain duniawi sebagainya. Sehingga demi mengisi kekosongan dalam hatinya, Tom bertekad pergi healing seorang diri demi untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Very good time. Hello. Hello, sir.
Jadi bro, gimana? Apa kamu tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja bro, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.